Kita coba latihan ya, pakai hands out yang diberikan di kelas. Nah, kita mulai dari ngerjain yang kondisi dasar ini ya. Gimana kita mulai, katanya yang ditanyakan itu bagaimana efisiensi masing-masing peningkatan. Jadi kita ditanyakan efisiensi siklus itu apa, sedangkan efisiensi siklus ini merupakan W per Q kayak gitu. Jadi kita harus dari sini kita harus dari W nya berapa, Q nya berapa. Nah, berarti kita sebut ini soal 1 ya, soal kondisi dasar. Nah, di kondisi dasar ini kita cara yang paling sederhana biar ngerti ini tuh dengan membuat atau menyusun alur diagramnya. Sebagai contoh di sini aku coba mulai dari bikin pompa. Gimana pompa ini ceritanya akan dialirkan ke boiler katanya. Sini keluar dari pompa masuk ke boiler. Nah, terus keluaran dari pompa ini rencananya akan dimasukkan ke boiler ya. Ini sebut saja boiler. Terus dari boiler kita akan masukkan ke dalam sebuah turbin. Nah, dari turbin sebelum dia dibalikan ke sebelum ke pompa dia tuh harus masuk kondensor dulu. Nah, kayak gini. Jadi ini alurnya. Jadi kita beri nomor ini tuh alur 1, 2, 3, dan 4 ya. Nah, katanya di alur 1 ini kita punya informasi kondisi operasional tuh 100 kPa kilopascal, sedangkan temperaturnya itu gak diketahui, tapi kita di sini pakai data saturated water ya. Lalu yang di nomor 2 ini kita diketahui kondisinya itu 1800 kPa dan T nya itu adalah 100 derajat Celcius. Sedangkan yang 3 kita punya P nya itu 1800 dan T nya itu 225 derajat Celcius ya. Sedangkan yang 4 ini kita punya data kalau dia tuh P nya itu tekanannya 100 kilopascal dan dia tuh kondisi campuran nih, uap cair. Nah, jadi di sini pertanyaannya adalah kita nyari efisiensi siklus ya. Nah, efisiensi siklus ini rumusnya apa? Rumusnya ini efisiensi ya sama dengan minus W total ya per Q dari H. Nah, gimana kita kasih keterangan kalau WT ini merupakan W dari SP ya, turbin, ditambah W pompa, turbin tambah pompa. Sedangkan kalau QH ini merujuk pada Q dari boiler kayak gini, yang dihasilkan dari boiler. Nah, kita mulai dari cari pompa dulu ya. Kita mulai cari pompa. Nah, di pompa ini cari W pompa. Nah, kalau buat di W pompa ini kita bikin neraca energinya. Misalnya kayak gini, ada pompa, terus ini ada masuk, ini keluar. Tekanan yang masuk itu 100 kPa.
terus kondisi saturated water. Sedangkan keluarnya itu jadi P 1800 kPa dan T-nya itu adalah 100 ini. Nah, konsep dari pompa itu biar alirannya terdorong, maka di sini pasti ada tambahan W-nya. Ada, dia itu akan butuh energi ya. Nah, sedangkan habis ini di sini tuh pasti ada entalpi masuknya berapa dan entalpi kedua berapa. Nah, entalpi ini kita cari dengan kondisi operasional ini. Ya. Ini KPA. Nah, jadi bikin neraca energinya kita bikinlah W steam pump WSP ya. WSP ini sama dengan keluar dikurangin masuk H2-1 kayak gitu. Nah, gimana sini H2 nya ini dia itu pada H1 dulu deh. H1 nya itu pada kondisi 100 kPa dan kondisi saturated water. Nah, di sini kita bisa pakai steam calculator online ya. Nanti didapat H1 nya itu bernilai sebentar oh iya, jadi buat kasus ini kita nggak selalu harus pakai H2-H1 ya. Kita di sini bisa pakai bentuknya tuh volume spesifik dikali P2-P1. Ini rumus alternatif ya. Tapi untuk kasus pompa. Jadi W itu bisa delta H, bisa juga delta P dikali V. Kayak gitu. Nah, di sini V-nya itu kita cari V pada kondisi ini apa 100 kPa. Nah, dapatlah V-nya itu nanti 0,00103. Nah, kalau kayak gini kita udah bisa masukin ke soalnya. Yang dimana di sini kan P2 itu kan 1800, P1 itu 100. Ya. 0,00103 dikalikan dengan P2 itu 1800, P1 nya itu adalah 100. Nanti dapat W steam pump-nya itu senilai dengan WSP 1,7731 ya. Ini kilojoule per kilo ya. Ini data pertama kita W steam pump. Lalu yang kedua ya, kita coba cari si kerja dari turbinnya ya. Cari W turbin. Nah, W turbin ini kita namain WST. WST ini sama, dia tuh keluar dikurangin masuk, berarti aliran 4 dikurangin aliran 3. H4 min H3. Nah, kalau kayak gini kita tentuin dulu ya. H3 ini pada kondisi berarti 1800 kPa dan suhu 225 derajat Celcius. Sedangkan kalau H4 dia tuh pada kondisi 100 kPa dan uap cair. Nah, pada kondisi ini ya.
Lalu dari sini kita bisa cari pakai steam calculator online. Nah, didapat nilai H3 nya itu adalah 2846 kilojoule per kilo. Sedangkan kalau H4 di sini tuh dia tuh gak usah langsung dicari karena di sini kondisinya belum ditentukan uap cair itu berapa fraksinya. Jadi kalau kasus kayak gini kita harus cari kualitas steam dulu. Kualitas steam itu berarti adalah Y. Y ini melambangkan berapa persentase uapnya, kualitas steam. Nah, kita cari dulu nih kualitas steamnya gimana. Kualitas steam itu kualitas steam. Yeah. Nah, di sini kualitas steam ini kita tulis, kan ini aliran keluar itu 4 ya. Aliran masuknya itu 3. Ya. Berarti kita bikin, karena ini isentropik, entropinya konstan, berarti S4 sama dengan S3 harusnya. Nah, cuman S3 ini kita ubah karena dia uap cair, jadi kayak gini. Bentuk fraksi uap dikalikan dengan entropi pada saat dia uap jenuh, ditambahkan dengan, ini fraksi cair ya, 1 mini itu, dikalikan dengan entropi pada saat dia liquid atau cair. Nah, jadi dengan kita pindah ruaskan, akan kita dapat Y sama dengan S4 dikurangin S liquid atau per S uap dikurangin S liquid. Nah, ini kita cari dulu nih. Jadi S4 itu kan pada kondisi apa? Pada kondisi 100 kPa. Bentar. Oh enggak nih. Maksudnya tuh kita cari S4 ini, kita cari lewat S3. Nah, S3 ini kondisinya tuh 1800 kPa kan, dan 225 Celcius. Nah, ini di steam calculator nanti dapat S3 nya itu atau S4 sama aja, senilai dengan 6,4808 kilojoule per kilogram Kelvin. Kita masukin ke sini 6, nah kayak gini, dikurangin S liquid. Nah, S liquid ini artinya yaitu entropi pada saat dia cair jenuh. Nah, entropi pas dia cair jenuh ini kita dapatkan pada kondisi konstan ya. Di sini maksudnya tuh adalah 100 kPa. Ya, karena di sini saturated waternya itu pada saat 100 kPa, makanya nanti saturated vapor juga pasti 100 kPa, sejajar gitu. Nah, di sini 100 kPa nanti didapat S liquidnya tuh senilai dengan 1,3026. Jadi ini dicarinya tuh lewat steam calculator juga ya, ataupun dari diagram bisa, dari interpolasi bisa. Terus S uap jenuhnya itu didapat 7,3594 ya. Ini kondisi 100 kPa sama. Nanti dapat di sini S liquidnya itu 1,3026 ya, per S vapor itu 7,35 3594 dikurangin S liquidnya itu pada saat cair jenuh 1,3026. Dari sini kita dapat kalau Y nya itu senilai dengan 0,8555 atau Y sama dengan 85,5%. Nah,
Habis itu kita baru tahu H4 nya itu karena dia merupakan campuran uap jenuh, uap dan cair. Nah di sini kita pakai rumus Y dikali H uap ditambah 1 min Y H cair, H liquid. Nah kita udah cari H vapor dan H liquidnya, misalnya 417,46. H liquidnya itu bukan, ini kebalik, H uap itu 2675,5 ya. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari steam kalkulator pada saat kondisi 100 kPa itu. Nah habis itu kita masukin di sini tuh 0,855 dikali H vapor itu 26 ya, ditambah 1 min 0,855 dikali H liquid itu 417,46. Nah ini dapat H4 nya itu senilai dengan 2348,08 kilojoule per kilogram. Nah kita baru bisa balik lagi hitung WST nya, steam turbine. Nah steam turbine ini tadi apa? H4 dikurangi H3. Kita baru dapat H4 nya barusan 2348,08 dikurangin H3. H3 itu 2840. Nah dapatlah nanti W steamnya itu senilai minus 498,7 kilojoule per kilogram. Nah jadi kesimpulannya kalau WS turbin ini H3 ini kita bisa dapat langsung dari kalkulator, steam kalkulator atau diagram atau interpolasi. Sedangkan yang kasus H4 ini harus cari Y dulu, karena fasanya itu tuh dia tuh uap cair ya, makanya kita harus tahu seberapa uap dia, maka kita perlu cari Y dulu karena dia merupakan campuran, maka kita harus cari dulu kayak tadi. Dapatlah W steam turbina nilainya segini. Habis itu kita lanjut cari boiler ya. Kita harus cari kalor boiler ya. Nah kalau kalor boiler ini kita QH sama dengan keluar dikurangin masuk ya, soalnya kan dia keluaran aliran 3, masuk itu aliran 2. Nah dari sini kita cuma masukin nih H3 nya itu kan kondisinya tuh 1800 kPa 225 Celcius, terus kondisi ini H2 ini. Nah ya kondisi masuknya itu 1800 kPa tapi temperaturnya lebih rendah 100 derajat Celcius. Nanti di sini kita dapat H3 nya tuh 2846. Nah tapi khusus H2 ya, H2 ini kan umpan boiler ya. Nah khusus buat entalpi H2 ini kita cari itu lewat H2 sama dengan H1 plus WSP kayak gitu kan. Tadi WSP kita dapat dari P2 min W1. H1 kita cari lewat kalkulator, steam kalkulator. Nah kenapa kayak gini? Soalnya soalnya lebih akurat aja ya, soalnya H2 itu juga sama dengan H1, makanya kita harus pertimbangin ini khusus buat entalpi umpan boiler ya. Makanya di sini kita cari dulu H2. Nah H2 ini merupakan H1 tambah W steam turbin. Nah H1 nya ini kita dapat sebelumnya itu senilai 47,46. Nah sedangkan kalau steam turbina itu 1,7731. Enggak, ini bukan SP tapi
ini bukan S tapi S pump, ini pompa maksudnya, kerja pompa. Nah dapat nanti H2 nya itu senilai dengan 419,23 kilojoule per kilogram. Nah baru kita sini bisa kita cari kalor boiler ya. Kalor boiler itu H3 min H2 ya. H3 nya itu dapat segini dari Steam Online kalkulator atau diagram 2846 kita kurangi dengan 419,23 ya. Ini kita dapat kalau Q nya itu adalah 27,47 kilojoule per kilogram. Nah kita udah punya QH, kita udah punya WSTW ini, berarti kita bisa cari tahapan setelahnya itu adalah mencari efisiensi ya, efisiensi siklus. Nah efisiensi siklus ini kita pakainya tuh ini sama dengan WT per ini apa QH. Nah di sini WT-nya itu adalah WSP ditambah WST, pompa tambah turbin. Ini kasih minus ya. Nah kita bisa masukin nih, kalau WSP-nya itu adalah 1,7731 ya. Sedangkan kalau W steam pumpnya itu W turbinnya itu minus ya, minus 498,7 ya per QH ini tadi kita dapat 2427,47. Nah dari sini kita bakal bisa dapat nanti efisiensinya itu senilai 0,205 ya, atau kalau kita persenkan ini akan jadi 20,5% efisiensi siklus ya. Jadi maksud dari 20% ini apa? Kan efisiensi sama dengan W per Q. Nah ini tuh kalor dari bahan bakar ya, sebutlah kayak gitu, dari boiler. W ini tuh kita sebut listrik hasil ya, energi hasilnya. Nah maksud dari 20% ini adalah 20% dari energi yang kita dapat dari bahan bakar itu akan menjadi listrik, sedangkan yang lainnya tuh sisanya tuh enggak, kayak gitu maksud dari efisiensi gini. Aku rasa itu aja buat hitungan yang kondisi dasar, semoga bisa dimengerti ya. Jadi kayak konsepnya itu kita pahami kondisi tiap titiknya, terus kita cari entalpi masing-masing, kita masukin ke neraca energinya ya. Kalau kerja itu turbin tuh kayak gini, pompa juga kayak gitu ya, turbin kayak gini, terus kalau boiler kayak gini. Nah kalian kalau perhatian di sini H-nya itu tuh H kecil, yang artinya itu dia tuh entalpi spesifik. Jadi ini sebenarnya tuh udah per kilogram semua satuannya kayak gitu, makanya nggak ada lagi kayak Q sama dengan M kali delta H, soalnya H-nya ini udah melebur ke satuan spesifik di sini kayak gitu ya. Di sini juga kalornya tuh udah per kilogram ini, jadi kiri kanan tuh udah spesifik, udah per kilogram satuannya. Gue rasa itu aja buat latihan ini, hands outnya, semoga bisa mengerti. Terima kasih.